Iriana Jokowi, antara fakta, kepalsuan, dan panggilan untuk bertobat. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Suasana krisis moral dan krisis kebenaran. Indonesia sedang mengalami masa suram dalam sejarah kepemimpinannya. Kepercayaan publik terhadap para pemimpin jatuh bukan hanya karena ekonomi yang stagnan, melainkan karena kebohongan-kebohongan yang tak lagi bisa ditutupi. Dalam sorotan ini, nama Iriana, istri Presiden Joko Widodo, Jokowi, muncul sebagai sosok penting. Ia bukan hanya pendamping kepala negara, tetapi juga bagian dari konstruksi kekuasaan yang memunculkan banyak tanda tanya. Tulisan ini akan membedah, dengan analisis strategis dan penuh kesadaran rohani, bagaimana peran Iriana dalam kebusukan sistem yang telah tumbuh selama 1 dekade terakhir. 2. Iriana, perjalanan masa kecil dan latar belakang. Iriana lahir di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 1 Oktober tahun 1963. Ia berasal dari keluarga biasa, ayahnya dikenal sebagai pegawai di salah satu instansi daerah. Masa kecilnya dihabiskan dalam budaya Jawa yang kental, dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatuhan kepada orang tua. Ia bersekolah di SD dan SMP di Solo, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 3 Solo. Pendidikan tingginya tak banyak dipublikasikan, hanya disebutkan sempat kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, namun tidak tamat. 3. Cinta dan pernikahan dengan Jokowi. Iriana menikah dengan Joko Widodo pada tanggal 24 Desember tahun 1986. Namun, masyarakat banyak yang mencatat bahwa pernikahan ini menyimpan misteri. Anak pertama mereka, Gibran Rakabuming Raka, disebut lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1987, hanya sekitar 9 bulan setelah pernikahan. Namun, rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Gibran lahir sebelum pernikahan secara resmi dicatatkan. Isu ini tak pernah dijawab terbuka oleh Jokowi maupun Iriana. 4. Gibran Rakabuming dan kisah yang tak sinkron. Banyak masyarakat yang mulai membandingkan tanggal lahir Gibran dengan waktu pernikahan orang tuanya. Ketidaksinkronan ini memunculkan dugaan bahwa Iriana telah hamil sebelum menikah. Di masyarakat Jawa, hal ini adalah aib, namun karena kekuasaan dan pengaruh, hal-hal seperti ini ditutupi rapi oleh sistem. Sampai hari ini, tidak pernah ada klarifikasi terbuka. 5. Soal foto-foto lama dan tuduhan simbol Lucifer. Sejak awal 2010-an, beredar luas di internet sejumlah foto Jokowi dengan gestur memuja setan atau Lucifer. Walau banyak yang menyebut ini sebagai teori konspirasi, jumlah foto yang tersebar sangat banyak dan tidak bisa sepenuhnya dianggap kebetulan. Iriana, sebagai istri, tentu tahu kebiasaan dan pilihan simbol suaminya. Ia tidak pernah memberi bantahan maupun klarifikasi. Diam dalam hal ini bukanlah netral, melainkan bentuk persetujuan diam-diam. 6. Isu susuk, barang mewah, dan citra yang dibangun. Iriana dikenal sering tampil dengan busana sederhana, namun banyak foto menunjukkan ia memakai jam tangan, tas, dan perhiasan dari merek-merek mewah dunia. Ini sangat kontras dengan citra, merakyat, yang dibangun oleh Jokowi. Isu tentang pemakaian susuk untuk menjaga aura juga kerap beredar, namun tidak pernah diklarifikasi. Masyarakat menilai bahwa gaya hidup mewah itu tidak sejalan dengan kesederhanaan yang dijual ke publik. 7. Ketidakhadiran Iriana di pemakaman Sujiatmi dan rumor ibu palsu. Sujiatmi Noto Miharjo, ibu Jokowi, wafat tahun 2020. Anehnya, banyak masyarakat mencatat bahwa Iriana tidak terlihat hadir dalam upacara pemakaman. Padahal rumah mereka di Solo menyambung. Spekulasi pun berkembang bahwa Iriana tahu bahwa Sujiatmi bukan ibu kandung asli Jokowi, melainkan hanya stand woman untuk menyembunyikan jati diri yang sebenarnya. Keanehan ini menjadi semakin kuat ketika keluarga besar Sujiatmi tidak pernah muncul bersama Iriana di acara keluarga. 8. Peran Iriana dalam ambisi politik Gibran. Banyak sumber menyebut bahwa dorongan agar Gibran menjadi wali kota Solo, lalu naik menjadi calon wakil presiden, berasal dari Iriana sendiri. Ia disebut sangat ambisius, ingin menjadikan anaknya sebagai penerus dinasti kekuasaan Jokowi. Sejak Gibran lulus sekolah dasar, Iriana disebut sudah merancang pendidikan politik anaknya, termasuk pemilihan sekolah, lingkungan, dan relasi dengan pengusaha tertentu. 9. Sekolah Gibran dan isu narkoba, apa yang Iriana tahu? Gibran menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Banyak rumor tentang sikap buruk dan gaya hidup bebasnya di luar negeri. Ada isu yang menyebut keterlibatannya dengan narkoba mulai remaja. Iriana sebagai ibu tentu tahu, tapi semua hal ini dibungkam dengan rapi. Hingga kini, tak pernah ada wawancara mendalam yang mengungkap sisi gelap masa muda Gibran. 10. Kepalsuan Jokowi yang diketahui Iriana. Iriana diyakini sebagai salah satu orang yang paling tahu kebohongan Jokowi, mulai dari ijazah palsu SMA hingga UGM. Ia tahu betul latar belakang asli Jokowi yang berbeda dari narasi publik. Tapi ia memilih diam dan ikut menopang kebohongan itu demi kepentingan kekuasaan. Dalam sistem kekuasaan seperti ini, istri bukan hanya pendamping, tetapi juga aktor kunci dalam pencitraan. 11. Iriana dan tokoh-tokoh besar, Megawati, Prabowo, Luhut, James Riyadi. Iriana disebut tidak menyukai Megawati sejak awal karena menganggap Jokowi hanya diperalat PDIP. Ia juga tahu bagaimana Luhut dan James Riyadi mengendalikan Jokowi dalam banyak urusan ekonomi dan politik. Iriana juga tahu Jokowi banyak ditolong Prabowo Subianto, naik sebagai gubernur Jakarta, walaupun Jokowi mengkhianati Prabowo, antara lain janji tidak akan bersaing dengan Prabowo di Pilpres 2014. Iriana beberapa kali menolak hadir dalam acara resmi partai PDIP, dan ini dilihat sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi Megawati. Hubungan mereka memang dingin sejak awal. Iriana sangat tidak suka Megawati menganggap Jokowi sebagai petugas partai. 12. Iriana dan strategi mendorong Jokowi lawan Megawati. Banyak yang menyebut bahwa salah satu penyulut utama konflik antara Jokowi dan Megawati adalah dorongan dari Iriana. Ia tidak terima suaminya dianggap sebagai petugas partai. Ia ingin Jokowi lepas dari bayang-bayang Megawati, dan itu terlihat dari berbagai keputusan politik yang konfrontatif terhadap PDIP. 13. Kisah-kisah dalam rumah tangga Jokowi, rumor dan isolasi. Rumor bahwa Jokowi sering tidur di kamar terpisah dari Iriana sudah lama beredar. Ada cerita tentang pria idaman lain, bahkan isu perselingkuhan yang tidak pernah terbukti, tapi terus bergulir karena gaya komunikasi yang tertutup. Dalam situasi seperti ini, rakyat hanya bisa menilai dari sikap dan ekspresi. Dan publik melihat ketegangan dalam rumah tangga pemimpin mereka. 14. Akhir dari kepalsuan, dosa yang tidak bisa lagi disembunyikan. Kebohongan demi kebohongan akhirnya menciptakan sistem yang rapuh. Iriana tidak bisa lagi menutupi bahwa semua yang dibangun dengan kebohongan akan hancur. Ia bisa pakai tas mahal, senyum di depan kamera, tapi hati rakyat tahu mana yang tulus dan mana yang manipulatif. Kini, rakyat sedang terbangun. Dan kebohongan, sekalipun ditutup, akhirnya akan terbuka. 15. Arahan Tuhan Yesus Kristus atas Iriana, Jokowi, dan keluarga. Tuhan Yesus Kristus tidak membenci Iriana. Ia mengasihi, tapi kasih itu membawa panggilan untuk bertobat. Firman-Nya berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Iriana, Jokowi, Gibran, mereka semua dipanggil untuk kembali kepada kebenaran. Bukan demi kekuasaan, tapi demi keselamatan jiwa. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Hanya kebenaran yang kekal. 16. Panggilan untuk tobat, bukan untuk kebencian. Artikel ini bukan untuk menyebar kebencian. Ini adalah panggilan untuk jujur. Untuk mengakui bahwa negara ini telah dibangun di atas sandiwara. Dan kita semua, sebagai rakyat, sebagai bangsa, sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, dipanggil untuk berani mengatakan, "Cukup sudah." Mari kita berdoa untuk Iriana, untuk Jokowi, untuk Gibran. Bukan agar mereka hancur, tapi agar mereka sadar. Sebab kasih sejati bukan membiarkan orang jatuh dalam dosa, melainkan mengangkat mereka kembali dalam terang Tuhan yang hidup. Amin.